Selamat pagi Bapak Ibu saudari. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya yang besar yang senantiasa diberikan kepada kita. Pagi ini kita kembali diberi kesempatan untuk bertemu dan kita akan belajar kembali dari firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Sebelum kita belajar bersama-sama, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, anugerah-Mu begitu besar, kasih-Mu senantiasa Kau limpahkan bagi kami. Saat ini kami boleh kembali bersama-sama berkumpul Tuhan, bersekutu bersama. Secara khusus kami akan kembali belajar dari firman Tuhan, dari kitab Amsal. Tuhan tolong kami boleh mengerti firman-Mu. Allah Roh Kudus, kiranya Kau memakai hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, menyampaikan firman-Mu, sama-sama menolong kami belajar dari firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan belajar dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita akan melanjutkan PA kita. Hari ini, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita akan melanjutkan PA kita dari Amsal pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Mari kita mulai dari ayat yang pertama. Orang jahat lari tanpa ada yang mengejarnya, tapi orang jujur berani seperti singa. Di ayat pertama ini, penulis Amsal membandingkan sikap hidup orang yang jahat dengan orang yang jujur, orang yang benar. Orang yang jahat hidupnya tidak akan tenang. Mereka akan hidup di dalam kecemasan. Kalau kita bandingkan dengan Imamat pasal yang ke-26, di sana dikatakan bahwa bagi umat Tuhan yang tidak mau melakukan segala perintah Tuhan, umat Tuhan yang tidak mau taat pada perintah Tuhan, Tuhan akan mendatangkan hukuman, Tuhan akan mendatangkan kutuk bagi mereka akibat ketidaktaatan mereka itu. Dan mereka akan lari sekalipun tidak ada yang mengejar. Mereka lari karena Tuhan yang menjadi musuh mereka. Mereka takut, mereka cemas. Namun sebaliknya, orang yang hidupnya jujur, hidup benar, tidak ada yang perlu mereka takuti. Mereka akan hidup berani seperti singa. Mereka menjalani hidup dengan berani. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang mereka takuti di dalam hidup mereka. Takutnya orang jujur dan benar kepada Tuhan, dalam pengertian mereka sangat menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan dan menyembah Tuhan. Karena itu mereka akan taat pada perintah Tuhan. Berbeda takutnya dengan takut yang dialami oleh orang yang tidak jujur. Kita lanjutkan di ayat yang kedua. Kalau bangsa berdosa, penguasanya berganti-ganti. Kalau pemimpin itu bijaksana, bangsa itu akan bertahan dan tetap jaya. Di sini penulis Amsal menggambarkan kondisi suatu negara. Negara yang penduduknya berdosa, penguasanya akan berganti-ganti. Penduduk yang berdosa artinya apa? Artinya mereka punya kecenderungan untuk memberontak kepada pemimpinnya. Sehingga hal tersebut, pemberontakan itu akan mengakibatkan pergantian kepemimpinan yang sering berulang kali. Seringnya pergantian kepemimpinan dalam suatu negara itu mengakibatkan kondisi yang tidak stabil di negara itu dan akan berdampak buruk pada penduduk negara itu tentunya. Mereka akan menjadi lemah dari dalam karena penduduknya suka memberontak. Dan ketidakstabilan itu juga akan membuat mereka menjadi lemah ketika menghadapi serangan dari luar. Penulis Amsal melanjutkan dengan menyatakan, kalau pemimpin bijaksana, bangsa akan bertahan dan tetap jaya. Maksudnya di sini adalah seorang pemimpin itu akan menentukan kondisi dan keberadaan suatu negara.
Ketika negara itu dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana dalam pemerintahannya, ia tentu akan memastikan penduduknya untuk tidak berbuat dosa, tidak memberontak. Oleh karena itu, ia akan memastikan penduduknya bahagia dan aman. Kestabilan itu yang terjadi ketika penduduk bahagia dan aman, tidak ada pemberontakan, itu yang akan membuat negara itu bertahan dan berjaya. Itu yang disampaikan oleh penulis Amsal di sini. Kemudian di ayat yang ketiga dikatakan, penguasa yang menindas orang miskin seperti hujan lebat yang merusak panen. Ayat 3 ini kelanjutan dari ayat 2 tadi. Di sini penulis Amsal menggambarkan betapa dahsyatnya kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh seorang penguasa yang lalim, yang jahat. Kerusakan yang ditimbulkan itu seperti hujan lebat yang merusak tanaman yang siap panen. Kita tahu air sangat dibutuhkan dalam pertanian. Namun, kebanyakan air juga dampaknya buruk bagi tanaman. Curah hujan yang tinggi atau hujan yang lebat bahkan bisa mengakibatkan petani gagal panen. Jadi tanaman yang sudah siap panen akhirnya rusak karena curah hujan yang terlalu tinggi, terlalu banyak air. Seperti itulah gambaran seorang penguasa yang menindas orang yang miskin. Seorang penguasa adalah orang yang harusnya melindungi, mengayomi. Sama seperti air hujan yang bermanfaat memang bagi pertanian. Namun yang hujan dalam curah yang tinggi, hujan yang lebat itu bisa merusak panen. Nah, seperti itulah penulis Amsal menggambarkan penguasa yang lalim, yang jahat. Orang miskin yang seharusnya mereka lindungi, yang seharusnya mereka ayomi, malah mereka tindas. Ayat yang keempat, siapa mengabaikan hukum, memihak orang yang jahat. Siapa mentaati hukum, menentang orang yang bejat. Ayat ini menunjukkan keberpihakan terhadap hukum. Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku masyarakat. Orang jahat adalah orang yang tidak mau taat pada hukum, melawan hukum. Jika ada orang yang mengabaikan hukum, maka sebenarnya ia sedang berpihak kepada orang yang jahat. Ia berpihak kepada kejahatan itu sendiri. Namun sebaliknya, orang yang benar dia akan menaati hukum. Dan karena ia taat hukum, maka ia juga akan menentang orang yang jahat itu. Sekarang pilihan ada pada kita. Kita memilih berpihak pada hukum atau berpihak pada kejahatan. Ayat yang kelima, keadilan tidak difahami orang durhaka. Tetapi orang yang menyembah Tuhan sungguh-sungguh memahaminya. Orang durhaka tidak memahami keadilan karena hidup mereka bertentangan dengan keadilan. Sebaliknya, orang yang menyembah Tuhan memahami keadilan karena Tuhan sendiri yang akan memberikan hikmat kepada mereka sehingga mereka dapat hidup baik, benar, jujur, dan adil. Ini dapat kita lihat contohnya di dalam Amsal 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Di situ dikatakan, Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dialah manusia mendapat pengetahuan dan pengertian. Kepada orang yang tulus dan tak bercela diberikannya pertolongan dan perlindungan. Tuhan menjaga orang-orang yang berlaku adil dan melindungi mereka yang mencintai Dia. Kalau engkau menuruti aku, anakku, engkau akan tahu apa yang adil, jujur, dan baik. Kau akan tahu juga bagaimana caranya kau harus hidup. Kau akan menjadi bijaksana dan pengetahuanmu akan menyenangkan hatimu. Ini yang dimaksud penulis Amsal di ayat yang kelima ini. Bahwa orang durhaka tidak memahami keadilan, tetapi orang yang menyembah Tuhan memahami keadilan karena Tuhan sendiri
yang akan memberi mereka hikmat untuk bisa memahami keadilan itu. Ayat yang ke-6. Lebih baik orang miskin yang tulus hatinya daripada orang kaya yang curang. Ayat ini diawali dengan kata lebih baik. Artinya penulis Amsal sedang memperhadapkan dua pilihan kepada kita. Dan ia sedang menunjukkan pilihan yang menurutnya tepat. Penulis Amsal menunjukkan bahwa permasalahannya bukan pada banyaknya harta atau ketiadaan harta, kaya atau miskin. Namun permasalahannya ada pada hati yang tulus atau hati yang curang. Kalau harus memilih, penulis Amsal mengajarkan kita untuk memilih hidup dengan hati yang tulus. Walaupun akibatnya kita menjadi miskin. Daripada hidup kaya berkelimpahan, tapi memiliki hati yang curang. Ajaran yang serupa dengan ini dapat kita temukan di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang pertama. Kita bisa baca di situ. Memiliki pembahasan yang serupa dengan ayat ini. Kemudian di ayat yang ke-7. Pemuda yang mentaati hukum ialah orang yang bijaksana. Tetapi orang yang bergaul dengan orang pemboros memalukan ayahnya. Kita tahu, ketika penulis Amsal berbicara mengenai orang yang bijaksana, yang ia maksud adalah orang yang takut akan Tuhan. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Salah satu ciri orang yang takut akan Tuhan adalah taat pada hukum. Baik hukum Tuhan maupun hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Penulis Amsal juga mengaitkan hikmat dengan didikan orang tua. Kita bisa lihat di dalam Amsal 1 ayat yang ke-8, Amsal 3 ayat yang pertama, Amsal 4 ayat yang pertama. Dalam Amsal 28 ayat yang ke-7, kita juga bisa lihat kata pemboros dalam Amsal ini, Amsal 28 ayat 7 ini, kita bisa melihat bahwa sebenarnya kata pemboros itu juga bisa diartikan sebagai orang yang rakus, pelahap, dan peminum. Mari kita bandingkan, kita lihat Amsal 23 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Di ayat itu, penulis Amsal telah memperingatkan kita agar tidak bergaul dengan orang yang seperti itu. Nampak jelas dalam ayat itu bahwa orang yang bergaul dengan orang yang rakus, pelahap, peminum, maka ia akan terpengaruh dan bisa akhirnya ikut melakukan hal yang sama dengan teman-temannya itu. Menjadi seorang yang rakus, pelahap, dan peminum. Itu adalah peringatan seorang ayah kepada anaknya. Jika anaknya durhaka dan tidak menuruti nasihat ayahnya, pasti hal itu memalukan ayahnya. Dan sesuai ketentuan Taurat, anak yang durhaka itu pantas untuk dijatuhi hukuman mati. Kita bisa lihat hal ini dalam Ulangan 21 ayat 18 sampai ke 21. Nampak jelas di situ bahwa anak yang durhaka itu dianggap sebagai kejahatan yang layak untuk dihukum mati. Hukuman mati, bukan main-main. Jadi melalui Amsal 28 ayat 7 ini, penulis Amsal kembali mengingatkan kita betapa pentingnya mengindahkan nasihat orang tua. Secara khusus dalam hal tidak bergaul dengan orang pemboros, orang yang rakus, pelahap, dan peminum. Ayat yang ke-8. Siapa menjadi kaya karena mengambil rente dan mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, kekayaannya itu akan jatuh kepada orang yang berbelas kasihan kepada orang miskin. Kata rente mungkin jarang kita dengar. Kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rente itu artinya bunga uang
atau riba. Di sini permasalahannya bukan kekayaan itu sendiri, sama seperti ayat yang sebelumnya. Permasalahannya bukan masalah harta atau kekayaan yang didapat seseorang. Bukan. Tetapi permasalahannya adalah cara bagaimana seseorang itu memperoleh atau mengumpulkan kekayaannya. Penulis Amsal jelas mempersoalkan kekayaan yang didapat dengan cara mengenakan bunga atau riba kepada sesama untuk mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Padahal kalau kita lihat, Taurat jelas sangat melarang orang Israel untuk mengambil rente, bunga uang atau riba dari sesamanya. Terutama kepada orang yang miskin. Kita bisa lihat hal ini di dalam Keluaran 22 ayat yang ke-25. Imamat 25 ayat 36 dan 37, Ulangan 23 ayat 19. Dari ayat-ayat ini cukup jelas bahwa yang dilarang itu adalah mengumpulkan kekayaan dengan menarik rente, bunga uang, riba dari sesama umat Tuhan. Bagi orang yang menjadi kaya karena rente, maka keadilan Tuhan berlaku. Kekayaan mereka akan Tuhan berikan kepada orang yang menaruh belas kasihan terhadap orang miskin. Hal ini sesuai dengan ajaran penulis Amsal. Kita bisa lihat di dalam Amsal 11 ayat 24, 28 ayat 27, dan 29 ayat yang ke-7. Jadi melalui ayat ini, penulis Amsal mengingatkan kita bahwa Tuhanlah sebenarnya sang pemberi berkat. Ia yang menentukan, ia yang memberi berkat kepada siapa yang ia kehendaki. Jika dilihatnya ada orang yang tidak layak mendapatkan berkat kekayaan itu, dia bisa mengalihkannya kepada orang yang dianggap Tuhan layak mendapatkannya. Dalam hal ini, orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang miskin. Ayat terakhir di dalam PA kita hari ini berkata demikian. Jika engkau tidak menaati hukum Allah, Allah pun akan merasa muak dengan doamu. Ayat ini menunjukkan dengan jelas adanya hubungan sebab dan akibat. Kita tahu bahwa Allah menginginkan kita umatnya untuk menaati hukum-hukum yang diberikannya. Itu kita bisa lihat di dalam Ulangan 13 ayat yang keempat, Yeskiel 20 ayat 19, Yohanes 14 ayat 15. Ketaatan pada hukum Allah, kalau kita perhatikan dari ayat-ayat itu, selain itu menjadi tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan, tapi juga ketaatan pada hukum Allah adalah sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Seperti yang Yesus katakan di dalam Yohanes 14 itu. Nah, kalau kita tidak mau menaati hukum-hukum Tuhan, maka akibatnya Tuhan tidak akan mendengarkan doa kita. Cukup jelas di sini. Jangan harap Tuhan mendengarkan doa kita kalau kita tidak mau menaati hukum-hukum Tuhan. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari PA kita hari ini? Setidak-tidaknya ada dua hal. Yang pertama, mari kita taat kepada hukum Tuhan. Karena kita tahu itu yang Tuhan kehendaki bagi kita umatnya. Kita taat melakukan firman Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki bagi kita. Tetapi sekali lagi, kita taat kepada hukum-hukum Tuhan, kepada firman Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Salah satu bukti kasih kita kepada Tuhan adalah ketika kita mau taat pada perintah-perintahnya, hukum-hukumnya, firman-Nya. Yang kedua, mari kita berlaku adil, belajar berlaku adil dengan kasih. Seperti yang Yesus ajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Artinya apa? Berlaku adil dengan kasih.
berarti apa yang kita ingin orang lakukan kepada kita, kita lakukan itu hal yang sama kepada orang lain. Kalau kita ingin diperlakukan adil kepada oleh orang lain, maka sebelumnya kita harus memperlakukan orang secara adil. Terutama kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah. Itu yang Tuhan kehendaki. Mari kita belajar berlaku adil dengan kasih. Mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau sudah menolong. Hari ini kami kembali Kau ingatkan pentingnya untuk kami taat pada firman-Mu, hukum-hukum-Mu. Karena itu yang Kau kehendaki. Dan sebagai bentuk kasih kami kepadamu. Dan tolong kami, mampukan kami untuk dapat mengasihi sesama kami seperti mengasihi diri kami sendiri. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.